Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Mr. Jos, Wakil Rektor Kampus Bisnis Umar Usman, kuliah setahun jadi pengusaha. Insya Allah kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang dibutuhkan banyak orang. Kebetulan nanti 2 hari lagi, hari Kamis, tepatnya 2 hari lagi di kampus UI Universitas Indonesia, saya akan memberikan seminar yang berjudul Jurus Bebas Utang. Waktu saya bikin copywritingnya, bikin pesannya, infonya ternyata viral. Sampai WhatsApp dan BBM saya banyak yang invite. Insya Allah saya akan berikan ilmu yang akan saya berikan 2 hari lagi secepatnya. Tujuannya apa? Supaya hutang Bapak Ibu semua yang sekarang menyaksikan juga cepat lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu semuanya, ternyata hutang kita akan lunas. Itu semudah kita merubah pemikiran kita, merubah cara berpikir kita. Terus terang kebiasaan hutang ini nggak hanya Bapak Ibu punya, tapi saya juga punya, dan semua, dan banyak bahkan yang orang itu besar pasak daripada tiang. Nah, untuk membayarnya memang butuh uang, ya kan? Memang. Tapi berhubung utangnya itu dikit-dikit lama-lama jadi bukit, maka nanti membayar juga kadang-kadang itu dikit-dikit dulu sampai lama-lama jadi lembah, artinya kita tidak punya utang sama sekali alias merdeka. Nah, ini ada 4 sifat Bapak Ibu, karena saya udah ngasih coaching lewat WhatsApp, lewat BBM. Yang ada adalah ngeyel, yang ada adalah bantah, yang ada adalah nyolot dan sebagainya. Ya nggak masalah. Biasa orang udah banyak utang sampai 165 juta, 180 juta, mahasiswa juga ada, ibu-ibu juga ada, yang ada 3 juga ada, pusing. Sampai saya semalam tuh nggak bisa tidur. Saya ngebayangin kalau saya jadi Bapak Ibu seperti apa. Tapi saya pernah mengalami di masa Bapak Ibu semua. Nah makanya tolong kita perbaiki 4 ini dulu. Insya Allah kita lebih tenang, pikiran lebih damai, hati lebih damai, utang bisa diselesaikan dengan baik. Ya, yang pertama, L, lemah. Saya kenal bilang lemah. Pagi-pagi saya berangkat ke kampus Umar Usman, kuliah setahun jadi pengusaha. Mas, minggu ini saya harus bayar 6 juta. Ngeluh, ngadu sama saya. Saya juga gak bakal ngasih uang, tapi saya akan nunjukin Bapak itu lemah. Jangankan 6 juta, 60 juta juga Bapak bisa. Gitu loh. Jadi kita harus punya keyakinan yang lebih daripada 6 juta dulu. Jangan sampai kita lihat 6 juta itu besar. Ingat, ini kampus spiritual ya, jadi ada nilai-nilai tauhid. Allah Maha Besar. 6 juta bagi Allah itu kecil dan sangat kecil kalau kita membesarkannya. Makanya lemah ini diperbaiki. Lemah keyakinan, ya, lemah untuk dapat hal yang lebih besar lagi, nggak boleh. Kitanya harus tetap tenang, kitanya harus tetap yakin. Gimana caranya? Dekatin ke yang Maha Besar. Boleh jadi gara-gara bawa punya utang kayak kemarin nih, saya cek sholat jamaahnya gimana, belang belentong alias bolong-bolong. Saya lihat cek sholat subuhnya gimana, kesiangan. Saya lihat sholat tepat waktunya, awal waktunya gimana, telatan semua. Lemah, ya, udah nggak punya Allah, nggak punya sholat, ya, dan nggak punya duit, lemah. Saya ingin Bapak Ibu semua perbaiki di lemahnya dulu deh. Ya, memang sekarang lagi kejebak utang, butuh banyak uang, tapi harus jadi pejuang. Lemahnya ilangin, insya Allah jadi kuat, bisa. Ya. Terus yang kedua, M, males. Punya utang, ngadu ke saya, cerita ke orang, cerita ke saudara, ke tetangga, ya. Yang penting apa? Nah, kerja atau usaha. Ngelamar ke orang jadi tukang cuci nggak apa-apa, yang penting bisa buat makan. Karena kadang-kadang untuk makan aja susah, betul Bapak Ibu? Nah sekarang coba keluar, jual tenaga, jual diri, ya, dalam tanda petik. Atau yang kedua usaha. Saya udah kerja dapat gaji udah enak gitu kan. Saya ambil roti dari orang, tak jualin di sini. Barang pindah tempat harga naik. Orang juga sama Bapak Ibu. Dia pindah tempat ya, harganya naik, rezekinya naik. Udah punya utang, dekam di dalam rumah, ada orang mau datang kemudian ditutup, ya nggak bisa. Ya, coba 2 ini diperbaiki. Solusinya sangat sederhana. Yang lemah perbaiki sholatnya. Subuh jangan sampai telat, bahkan tambah tahajud. Datang ke masjid, jalan. Masalah malas cuma ada 2 ini. Kalau nggak kerja usaha. Gak usah ngomongin gengsi, gak usah ngomongin harga diri, udah cari nafkah. Nabi pun jadi tukang kayu, Nabi pun juga jadi penggembala. Artinya orang dipilih Allah juga nggak kasih rezeki yang banyak, tapi dia kerja, tapi dia usaha. Ini aja berat Bapak Ibu. Dan saya juga bisa memahami dan merasakan perasaan Bapak Ibu semua. Tapi yuk sama-sama kita tekad, lemahnya kita perbaiki dengan sholat ya, dan malasnya kita hadapi dengan kerja dan usaha. Saya pernah ada orang datang,
Mister Jos, saya mau butuh kerjaan, saya nggak ada kerjaan, ya. Dan duit saya juga nggak bisa buat kamu, tapi saya ngasih nasihat, saya bisa ngasih kail. Itu banyak restoran, ya, datang, cuciin piringnya, jagain seharian, minimal dapat makan nggak? Pasti dapat makan. Dan malamnya dia datang, alhamdulillah malah dapat uang saku. Artinya apa? Kalau kita nggak malas mau kerja, mau usaha, kucing yang di luar sana aja bisa hidup, bisa dapat rezeki, apalagi manusia. Ya, ini memang keras dan bisa menampar dan menggampar jiwa Bapak Ibu semua. Tapi saya ingin Bapak Ibu kuat, Bapak Ibu tidak lemah, Bapak Ibu tidak malas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.